KTH Mitra Buana Tani adalah KTH yang ada di Dusun Banaran, Desa Kajeksan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dusun Banaran sebagian besar terdiri dari lahan kering dengan topografi berbukit, sehingga masyarakat tergerak untuk membentuk sebuah wadah dalam KTH Mitra Buana Tani yang memiliki tujuan menerapkan pola usaha tani tanpa meninggalkan kaidah konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Abdul Yasiruddin sebagai Ketua Kelompok Mitra Buana Tani Dukuh Banaran, Desa Kajeksan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Awal mula kami mendirikan kelompok bahwa kita sangat melihat banyak potensi alam di sekitar kita, sehingga kita berdiskusi mengumpulkan beberapa pemuda untuk mendirikan sebuah kelompok. Kelompok kebetulan berdiri pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2013. Kita membuat kelompok atas nama Mitra Buana Tani yang disahkan oleh Bapak Kades. Sampai saat ini KTH Mitra Buana Tani memiliki sarana dan prasarana sangat lumayan banyak, itu diantaranya berupa sekretariat dan perlengkapan administrasi, dan juga ada beberapa alat-alat pertanian dan juga gudang kelompok. Ada juga demlot, lebah renceng dan urang. Ada juga kandang ternak. Semua itu kita peroleh baik dari swadaya maupun dari bantuan pemerintah. KTH Mitra Buana Tani juga mempunyai fungsi sebagai wahana dan wadah untuk berusaha, baik secara perorangan maupun usaha secara berkelompok. Usaha wana tani yang dilaksanakan KTH Mitra Buana Tani mencakup beberapa jenis usaha, antara lain hutan rakyat dengan tanaman pokok albasia. Secara umum dalam mengelola hutan, lahan, anggota memiliki penerapan usaha tani agroforestry, yaitu perpaduan antara tanaman kehutanan. Dalam hal ini adalah ada albasia, durian, mahoni, duku, dan lain sebagainya. Luas hutan rakyat yang diusahakan oleh anggota KTH adalah seluas 16,2 hektar dengan produksi log 583,2 meter kubik per tahun. Pemanfaatan lahan bawah tegakan KTH Mitra Buana Tani sampai saat ini masih terbanyak di bagian Salakondo yang diperkenalkan pada tahun 1990-an. KTH Mitra Buana Tani mengelola lahan sekitar 14,8 hektar yang menghasilkan produksi Salakondo kurang lebih 222 ton per tahun. Usaha yang ketiga dilaksanakan oleh kelompok adalah usaha peternakan kambing berjenis dombos. Usaha ternak ini dilaksanakan oleh sebagian anggota secara pribadi dan secara kelompok. Adapun usaha ternak yang diusahakan secara kelompok dilaksanakan di kandang milik KTH. Adapun sampai saat ini jumlah dari mulai bulan Maret dari 10 ekor kambing, yaitu pejantan 2 dan betina 8, sampai saat ini sudah meningkat menjadi 17 ekor. Usaha ternak kambing oleh KTH ini tidak hanya memelihara ternak, tetapi sudah diintegrasikan untuk dapat menghasilkan pupuk organik, yaitu dengan memanfaatkan limbah dan urin.
yang berasal dari ternak tersebut. Sampai saat ini KTH sudah dapat memproses dan memproduksi pupuk organik cair dalam kemasan yang dipasarkan di tingkat Kabupaten Wonosobo. Dalam usaha pemanfaatan lahan bawah tegakan ini, selain salak pondok, KTH juga mulai berinovasi dengan membuat demplot porang sebagai wahana pembelajaran bersama dan pengenalan bagi semua anggota KTH maupun masyarakat luas. Karena porang merupakan komoditas yang masih baru dan belum banyak dibudidayakan. Demplot porang milik KTH ini awalnya seluas 0,325 hektar yang ditanam pada akhir tahun 2019 dan sekarang sudah berkembang dan ditanam oleh sebagian anggota. Diperkirakan saat ini sudah tertanam seluas 2,5 hektar. Masyarakat sekarang ini banyak yang membudidayakan, mencari bibit, kesulitan yaitu mencari bibit di hutan secara liar ataupun bolang. Demplot ini merupakan percontohan dan diharapkan dapat menjadi sumber benih untuk membuat bibit porang secara mandiri untuk musim tanam berikutnya. Selain demplot porang, KTH Mitra Buana Tani juga mempunyai demplot lebah kelanceng yang terletak di 2 lokasi. Sekarang untuk awalan, kelompok Mitra Buana Tani itu mempunyai 15 stok kelanceng dan yang lainnya di tempat saya 18 stok kelanceng. Mudah-mudahan dengan itu ya sekarang baru saja awalan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita sebagai kelompok Mitra Buana Tani. Keberadaan KTH Mitra Buana Tani berdampak positif terhadap lingkungan masyarakat sekitar, antara lain melalui kegiatan penyaluran dana sosial dari pengumpulan zakat mal hasil panen salak setiap 10 hari sekali yang dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok Mitra Buana Tani yang sudah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tiap tahun. Pembinaan dan pendampingan 4 kelompok masyarakat antara lain KWT Buana Putri, Pok Darwis Wiringgalih, Kelompok Tani Sari Bunga, dan Kelompok Tani Sidomaju. KWT Buana Putri juga berperan aktif dalam memanfaatkan hasil olahan pertanian kita, yaitu selai salak, coklat salak, dan wedang jahe. Selain itu juga berperan aktif dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Kelompok binaan yang kedua yaitu Pok Darwis Wiringgalih yang berperan aktif dalam wahana air, yaitu river tubing yang memanfaatkan air sungai Sanggulungan. Darwis terdiri pada tahun 2019 yang terdiri dari beberapa anggota. Itu sudah seringkali dikunjungi anak-anak sekolah ataupun instansi pemerintahan dan perbankan. Saya Sadat dari kelompok Tani Sidomaju, Dukuh Wanawadi. Dari kelompok saya tertarik dalam budidaya lebah kelanceng di KTH Mitra Buana Tani Dukuh Wanaran, yang dulunya tidak ada budidaya lebah kelanceng, tapi sekarang sudah 18 stuk. Itu mulai dari tahun 2020. Saya beserta kelompok tani yang dulunya berbudidaya salak secara konvensional. Sekitar tahun 2018 kami mengikuti jejak dari kelompok Tani Mitra Buana Desa Kaciksan. Kami mengajukan sertifikasi organik
Alhamdulillah kami lolos. Nah, sejak saat itu kita berbudidaya salak secara organik. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam yang merupakan sumber mata pencarian bagi anggota KTH Mitra Buana Tani dan warga pada umumnya, maka KTH juga melaksanakan peran aktifnya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konservasi. Beberapa kegiatan konservasi yang sudah dilaksanakan oleh KTH antara lain penanaman di bantaran sungai, penanaman di sekitar mata air, pembuatan terasiring di lahan garapan, dan pemasangan papan-papan himbauan yang bersifat ajakan untuk memelihara kelestarian alam dan lingkungan.